Polda Gorontalo melalui operasi Pekat Otanaha 2 2024 terus melakukan patroli dan razia di sejumlah lokasi di Kabupaten Gorontalo. Polri menunjukkan komitmennya untuk mewujudkan kesetaraan bagi seluruh warga negara dengan memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk menjadi anggota Polri. Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan pengamanan arus mudik jelang Hari Raya Natal tahun 2024 dan Tahun Baru 2025 di Pelabuhan Tanjung Priok. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir edisi hari ini. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Faisal Ridho, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Di informasi pertama, pemirsa, dalam rangka menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan nyaman menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025, Polda Gorontalo melalui operasi Pekat Otanaha 2 2024 terus melakukan patroli dan razia di sejumlah lokasi di Kabupaten Gorontalo. Personel gabungan Satgas UKL 2 yang dipimpin oleh Kompol Rustian Effendi melakukan operasi di berbagai tempat hiburan dan lokasi yang dicurigai sebagai titik penyebaran penyakit masyarakat, seperti minuman keras, prostitusi, dan perilaku yang melanggar norma sosial. Operasi menyisir sejumlah lokasi di Kecamatan Limboto, antara lain Menara Limboto, sejumlah kos-kosan, penginapan, dan warung yang menjual minuman keras. Adapun hasil dari operasi tersebut, petugas menjaring 2 pasangan bukan suami istri yang berada di dalam kamar penginapan dan kos-kosan, serta berhasil menyita miras berjenis cap tikus. Seluruh pasangan yang bukan suami istri saat ini diamankan di ruang Direskrim Polda Gorontalo untuk diberikan pembinaan dan surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatan tersebut. Sementara barang bukti minuman keras telah diamankan di ruang di Tahti Polda Gorontalo. Operasi Pekat Otanaha 2 2024 ini bertujuan untuk menindak berbagai penyakit masyarakat, seperti peredaran miras, narkoba, perjudian, premanisme, dan prostitusi. Operasi ini berlangsung selama 10 hari mulai dari 11 hingga 20 Desember 2024 demi menciptakan situasi kondusif di Provinsi Gorontalo. Polresta Sidoarjo menyampaikan perkembangan kasus pembunuhan seorang ayah yang dibunuh anak kandungnya sendiri di Klanting Sari, Sidoarjo pada 15 Desember 2024 lalu. Kasat Reskrim Polresta Sidoarjo AKP Fahmi Amarullah mengungkapkan korban berinisial MS ditemukan warga meninggal dunia di rumahnya akibat luka bacok. Pelaku diduga merupakan anak kandung korban yang berinisial MSC yang diketahui sudah lama mengalami depresi dengan bukti adanya surat bahwa dirinya pernah dirawat di rumah sakit jiwa. Barang bukti yang didapatkan di lokasi kejadian diantaranya sebilah sabit dan 1 kursi kayu yang digunakan pelaku untuk memukul kepala korban. Saat diamankan, kondisi pelaku tidak stabil secara mental atau sedang kambuh gangguan jiwanya. Untuk saat ini, pelaku yang sudah diamankan anggota Polsek Tarik dan warga langsung dibawa ke RSJ Lawang guna dilakukan perawatan. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 338 KUHP atau pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun. Polres Kebumen berhasil mengungkap kasus pencurian sepeda motor. Dalam pengungkapan tersebut, kepolisian berhasil mengamankan seorang tersangka.
Polres Kebumen berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor yang melibatkan tersangka berinisial HE 36 tahun, warga Desa Depok Rejo, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Tersangka diduga mencuri sepeda motor milik korban berinisial JA, warga Desa Gondang Legi, Kecamatan Ambal, Kebumen, pada 14 September 2024 lalu. Kasat Reskrim Polres Kebumen AKP Laode Arwansyah dalam konferensi pers menyampaikan bahwa tersangka berhasil diamankan di wilayah Jakarta Utara. Penangkapan dilakukan oleh tim Resmob Satreskrim Polres Kebumen bekerjasama dengan tim Resmob Penjaringan Polres Metro Jakarta Utara pada 2 November 2024 lalu. Sepeda motor yang sempat dijual oleh tersangka kini telah disita kembali oleh polisi. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa uang hasil penjualan sepeda motor digunakan tersangka untuk kebutuhan pribadi. Dalam aksinya, tersangka menyasar sepeda motor yang diparkir di tempat sepi atau minim pengawasan. Tersangka mengaku sudah melakukan aksi pencurian sepeda motor di wilayah Kebumen sebanyak 8 kali. Pelaku ini berkeliling untuk mencari target. Setelah target ditemukan, langsung melaksanakan aksinya dengan menggunakan bantuan kunci yang telah dimodifikasi atau dibuat sendiri berbentuk Y untuk mencongkel daripada kunci kontak, sehingga setelah terambil motornya langsung seketika itu juga dijual. Jadi pada saat ini telah diamankan barang bukti berupa sebuah sepeda motor dan terinformasi atau terindikasi pelaku ini sudah banyak kali beraksi di wilayah hukum Polres Kebumen. Untuk masyarakat tetap waspada karena ini menjelang Natal dan Tahun Baru, kebutuhan meningkat sehingga mungkin membuat orang itu lebih menginginkan sesuatu dengan cara yang cepat, seperti contohnya melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum seperti pencurian. Untuk itu kami himbau kepada masyarakat untuk menjadi polisi bagi dirinya sendiri, senantiasa waspada, jangan meninggalkan barang berharga ataupun rumah dalam keadaan kosong tanpa penjagaan. Namun kali ini aksi tersangka berhasil dihentikan oleh aparat kepolisian. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 7 tahun. Dari Humas Polres Kebumen, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Hujan lebat yang mengguyur wilayah Ponorogo Minggu 15 Desember 2024 lalu telah menyebabkan banjir di sejumlah kecamatan. Bencana ini memicu aksi cepat tanggap dari Polri, TNI, dan instansi terkait yang langsung turun ke lapangan untuk membantu warga yang terdampak. Hujan lebat yang mengguyur wilayah Ponorogo Minggu 15 Desember 2024 lalu telah menyebabkan banjir di sejumlah kecamatan. Wilayah terdampak paling parah mencakup Kecamatan Melara, Siman, Jetis, Somoroto, Kota, dan Soko. Bencana ini memicu aksi cepat tanggap dari Polri, TNI, dan instansi terkait yang langsung turun ke lapangan untuk membantu warga terdampak. Tim gabungan ini mendirikan posko evakuasi dan dapur umum demi memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Kapolsek Melara AKP Rosyid Effendi mengungkapkan bahwa banjir di Desa Jabung, Kecamatan Melara merendam pemukiman warga di Duku Jabung 2 dan Jabung 3 dengan ketinggian air mencapai 30 cm. Sementara itu, akses jalan utama Jabung Jetis juga tergenang air hingga 50 cm, sehingga arus lalu lintas dialihkan melalui Desa Ngabar, Siman. Posko dan dapur umum didirikan di rumah Kepala Desa Jabung Budi Ratno untuk memudahkan koordinasi dan distribusi bantuan. Banjir ini berdampak pada lebih dari 1.500 jiwa yang tersebar di 10 RT di Dukuh Jabung 2 dan Jabung 3. Namun di sisi lain, bencana ini juga membawa duka mendalam dengan adanya 2 korban yang meninggal dunia akibat terseret arus banjir.
Sementara itu, Kapolres Ponorogo AKBP Anton menyampaikan bahwa upaya evakuasi dan bantuan terus dilakukan. Pihaknya akan terus berupaya semaksimal mungkin untuk membantu warga terdampak dan memastikan keselamatan mereka. Hingga kini petugas terus memantau situasi dan berupaya menanggulangi dampak banjir agar warga dapat segera kembali ke aktivitas normal. Dari Humas Polres Ponorogo, Polda Jawa Timur, melaporkan untuk Polri TV. Polri menunjukkan komitmennya untuk mewujudkan kesetaraan bagi seluruh warga negara dengan memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk menjadi anggota Polri. Informasi selengkapnya akan hadir untuk Anda usai jeda berikut ini.